Salam pemirsa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengisyaratkan kemungkinan negaranya untuk menerima gagasan penempatan pasukan penjaga perdamaian asing di wilayah Ukraina. Hal ini ia sampaikan usai bertemu dengan Ketua Partai CDU, Jerman, oposisi terbesar, Friedrich Merz, pada Sabtu 9 Desember 2024. Zelensky juga mengonfirmasi rencana pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, sambil menegaskan bahwa jika Ukraina jatuh, Presiden Rusia Vladimir Putin akan kembali mengalihkan fokusnya ke Suriah. Pertimbangan pasukan penjaga perdamaian. Menurut Zelensky, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyarankan agar sebelum Ukraina resmi bergabung dengan NATO, pasukan internasional dari beberapa negara dapat ditempatkan di Ukraina sebagai jaminan keamanan. Meski begitu, Kiev tetap mendesak kejelasan mengenai waktu bergabungnya Ukraina dengan Uni Eropa dan NATO. Bagi Ukraina, undangan resmi untuk bergabung dengan NATO, meski belum bisa menjadi anggota penuh selama perang berlangsung, akan menjadi sinyal dukungan tegas bagi perjuangan mereka. Bergabung dengan NATO adalah satu-satunya jalan mencapai perdamaian yang adil dan abadi, ujar Zelensky, seraya menambahkan bahwa ia berencana berbicara langsung dengan Biden tentang kemungkinan undangan tersebut. Sementara komunikasi dengan Donald Trump saat ini belum dapat dilakukan, mengingat Trump belum menjabat sebagai presiden. Tekanan bagi penahanan Putin. Zelensky kembali menegaskan bahwa Ukraina adalah pihak yang paling menginginkan akhir konflik. Ia menekankan kepada Trump dan Macron bahwa hanya Ukraina yang kuat mampu memaksa Putin menghentikan agresi. Untuk itu, Kiev membutuhkan lebih banyak senjata jarak jauh. Zelensky juga menyoroti keruntuhan rezim Bashar al-Assad di Suriah yang terjadi setelah Rusia kehilangan kemampuan mempertahankan dukungannya. Saat ini, sekitar 800.000 tentara Rusia berada di Ukraina, dan jika Ukraina gagal, Putin akan kembali mengalihkan daya tempurnya ke Suriah. Keruntuhan rezim Assad, kata Zelensky, membuktikan bahwa kekuatan Rusia telah didesak hingga batas oleh perlawanan Ukraina. Suriah, bagi Rusia, adalah jalur transit vital untuk operasi militernya di Afrika. Jika Rusia kehilangan Suriah, maka pengaruhnya di kawasan Afrika pun terancam melemah. Kondisi lemah Rusia di Suriah. Laporan CNN mengungkapkan bahwa Rusia telah meminta bantuan Turki untuk menarik mundur pasukan mereka dari Suriah. Para pengamat menilai, jika Moskow sampai harus meminta bantuan pihak lain demi mundur dari Suriah, hal ini menunjukkan kelemahan strategis Rusia saat ini. Assad sendiri dikabarkan berada di Rusia dalam perlindungan Moskow. Spekulasi berkembang bahwa Rusia mungkin menyimpan rencana jangka panjang. Jika suatu hari kembali ke Timur Tengah, mereka dapat menghidupkan kembali rezim boneka Assad demi mempertahankan pengaruh, atau memanfaatkan aset-aset asing milik Assad untuk kepentingan ekonomi serta geopolitik. Peran Israel dan pengaruhnya di Timur Tengah. Keruntuhan rezim Assad juga dipercepat oleh langkah-langkah tegas Israel. Seorang mantan perwira intelijen militer Israel menyatakan bahwa setelah Perdana Menteri Benyamin Netanyahu berhasil menumpas Hizbullah, efek domino mulai terjadi hingga rezim Assad ikut tumbang. Hizbullah yang sebelumnya memiliki banyak personel di Suriah, kini telah hengkang atau dipindahkan. Pada 9 Desember 2024, militer Israel memasuki zona penyangga di daratan tinggi Golan, menegaskan tidak akan mundur dari wilayah tersebut. Angkatan udara Israel secara intensif membombardir seluruh armada Angkatan Laut Suriah di Latakia, menghancurkan seluruh aset maritim, serta mempercepat pelumpuhan sistem persenjataan strategis di Suriah, termasuk pesawat tempur dan sistem pertahanan udaranya. Hari itu, Israel dilaporkan menyerang lebih dari 150 sasaran militer di wilayah Suriah. Selanjutnya, target berikut Israel adalah kelompok Hamas. Utusan Timur Tengah Donald Trump yang saat ini berada di kawasan tersebut memperingatkan Hamas agar segera membebaskan sandera sebelum Trump dilantik. Jika pada hari pertama masa jabatan Trump sandera belum dibebaskan, Israel diperkirakan akan mengambil langkah-langkah drastis untuk menindak Hamas. Kesimpulan, dinamika konflik di Ukraina tidak hanya mempengaruhi stabilitas Eropa Timur, tetapi juga memiliki dampak luas bagi peta geopolitik di Timur Tengah. Ukraina berusaha mencari jaminan keamanan dari Barat dan menegaskan pentingnya keanggotaan NATO. Sementara keruntuhan rezim Assad di Suriah menunjukkan melemahnya pengaruh Rusia secara global. Di sisi lain,
Israel memanfaatkan momentum ini untuk memastikan keunggulan strategisnya di kawasan, serta memberi tekanan tambahan kepada kelompok-kelompok bersenjata seperti Hamas. Semua perkembangan ini menandai periode ketidakpastian yang tinggi, baik di Eropa Timur maupun di Timur Tengah. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.